Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, melihat pemandangan ini, mata Feng Wu berbinar. Dia sudah putus asa, tapi saat ini ada harapan lagi. Yuan Chong, terakhir kali aku mengatakan 2 bulan bisa mengalahkanmu, tapi sekarang sepertinya tidak perlu, setengah bulan sudah cukup, ucap Lu Ming mencibir. Ingin mengalahkanku, bahkan tidak memikirkannya, pergilah ke neraka, ucap Yuan Chong meraung, dengan niat membunuh muncul di matanya, dia mengangkat pedangnya dan membunuh Lu Ming. Lu Ming dan Feng Wu tidak boleh dibiarkan hidup, jika tidak, setelah persidangan selesai, Sekte Pedang Suanyuan tidak akan memiliki tempat untuknya. Tapi Lu Ming baru saja mengayunkan pedangnya secara acak, dan cahaya pedang itu bersinar seperti kilat. Engah, pedang ini menyapu pergelangan tangan Yuan Chong, dan meridian di pergelangan tangan Yuan Chong terputus. Ah! Yuan Chong meratap, tubuhnya mundur dengan gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini baru lebih dari 10 hari. Mengapa Lu Ming begitu kuat? Mengapa? Keluarga Duanmu mengirim master untuk membunuh Lu Ming ini, dan aku akan menemukan kesempatan lain ketika saatnya tiba untuk mendapatkan Feng Wu, dan aku masih punya kesempatan, ucap Yuan Chong dengan panik memutar berbagai pemikiran di dalam hatinya. Kamu tidak punya kesempatan, ucap Lu Ming. Mengikuti suara Lu Ming, seberkas cahaya pedang menembus hati Yuan Chong dengan ketajaman tiada taraf. Dengan satu serangan pedang, berbagai pikiran Yuan Chong benar-benar terputus. Lu Ming, kamu harus mati, ucap Yuan Chong meraung dengan marah, penuh pengunduran diri. Lu Ming terlalu tegas dan tidak memberinya kesempatan. Segera, nafas kehidupan Yuan Chong menghilang, dan kekuatan melahap diaktifkan, dan Lu Ming diam-diam menyerap esensi darah Yuan Chong. Di samping, Feng Wu menatap tercengang. Dia sangat terkejut. Lebih dari 10 hari yang lalu, Lu Ming tiba-tiba menghilang, dia mengira ada sesuatu yang terjadi pada Lu Ming. Dan saya mencarinya selama beberapa hari, tetapi tidak dapat menemukan Lu Ming. Baru saja, Lu Ming tiba-tiba muncul, yang mengejutkannya, tetapi kemudian, Lu Ming menunjukkan keuntungan yang luar biasa dan membunuh Yuan Chong, yang membuatnya membuka mulutnya, dan sulit untuk menutupnya untuk waktu yang lama. Mungkinkah Lu Ming telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Hanya ada kemungkinan ini. Kakak senior Feng Wu, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Lu Ming berjalan menuju Feng Wu, tetapi ketika dia semakin dekat, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk melihat dada Feng Wu. Sepotong besar kulit seputih salju itu, dan setengah dari bola berdaging yang terlihat di luar, benar-benar menarik perhatian. Mata Lu Ming menatapnya sejenak. Sangat putih, ucap Lu Ming berseru tanpa sadar. Lu Ming, kamu tidak tahu malu, jadi kamu orang seperti itu? Lihat lagi dan aku akan mencungkil matamu, ucap Feng Wu. Melihat mata Lu Ming dan kata sangat putih, wajah Feng Wu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berteriak dengan kejam. Bagaimana wanita ini bisa memalingkan wajahnya lebih cepat daripada buku? Lu Ming terdiam, menyentuh hidungnya, lalu memalingkan matanya, senyum lucu muncul di sudut mulutnya, berjalan menuju Feng Wu, dan berkata sambil tersenyum. Hei, kakak senior Feng Wu, kamu benar, aku orang seperti itu. Sekarang Yuan Chong bergegas sampai mati, hanya ada kita berdua yang tersisa, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan padamu, ucap Lu Ming. Saat dia berbicara, sepasang mata secara acak melirik tubuh Feng Wu yang berkembang dengan baik, terutama pada dada, tinggal untuk waktu yang lama lagi. Tidak, saudara muda Lu Ming, jangan, jika kakak Mulan mengetahuinya, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Aku mohon, demi aku membantumu sebelumnya, tolong maafkan aku, jika kamu ingin wanita cantik, setelah persidangan selesai, aku pasti akan menemukan satu untukmu, ucap Feng Wu. Melihat ekspresi Lu Ming, wajah kecil Feng Wu memucat karena ketakutan, dan dia berteriak tanpa pandang bulu. Tidak ada jejak ekspresi ganas barusan, seperti kelinci kecil yang ketakutan. Dengan air mata berlinang, dia menghela nafas pada dirinya sendiri mengapa nasibnya sangat buruk, dia baru saja jatuh dari cakar serigala, dan jatuh ke mulut harimau lagi. Bantu aku menemukan kecantikan, tidak, mengapa kecantikan lain secantik kamu, kakak senior Feng Wu, ucap Lu Ming.
Berdiri di samping Feng Wu, Lu Ming berkata dengan cabul dan tertawa, lalu mengulurkan tangan dan melingkarkannya di pinggang ramping Feng Wu. Feng Wu meneteskan air mata dan menutup matanya dengan putus asa. Dia merasakan lengan yang kuat melingkari pinggangnya, dan telapak tangan yang panas menekan perutnya, membuat jantungnya bergetar. Tapi kemudian, tidak ada gerakan lain, dan ada suara mendesing di telinganya, dan angin malam terus bertiup di wajahnya. Feng Wu membuka matanya tanpa sadar, hanya untuk menemukan bahwa Lu Ming berlari liar di pegunungan dengan dia di pelukannya. Lu Ming melirik Feng Wu, tersenyum sedikit, dan berkata, "Bau darah di sana akan segera menarik monster lain, kita perlu pindah ke tempat lain," ucap Lu Ming. Tapi senyum Lu Ming bersih, tidak ada tanda-tanda kecabulan. Tiba-tiba, Feng Wu tahu bahwa Lu Ming baru saja menggodanya. "Lu Ming, aku belum selesai denganmu," ucap Feng Wu menggertakkan giginya, berpikir kejam di dalam hatinya. Memikirkan rasa malunya barusan, wajah Feng Wu menjadi panas karena terkejut. Keindahan ada di pelukannya, wajahnya memerah, dan dia sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk menolak di gunung yang dalam dan hutan tua ini, siapapun dapat bermimpi liar. Jantung Lu Ming berdetak kencang, dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berlari dengan cepat. Segera, 10 mil jauhnya, dia menemukan lembah yang sunyi. Lu Ming menurunkan Feng Wu, lalu melepas mantelnya, dan mengenakannya pada Feng Wu, menghalangi kulit putih salju yang besar di dadanya. Setelah itu, Lu Ming duduk bersila dan bermeditasi dengan mata tertutup. Feng Wu menatap Lu Ming dalam-dalam, dan kemudian menggunakan kungfunya untuk memaksa Wuxiang Ruanjinsan. Saat hampir subuh, Feng Wu telah mengeluarkan semua racun bubuk Wuxiang Ruanjin dan memulihkan keahliannya. Pada saat ini, Lu Ming juga membuka matanya. "Lu Ming, kenapa kamu tiba-tiba menghilang sebelumnya?" ucap Feng Wu bertanya tiba-tiba. "Itu karena Yuan Chong," ucap Lu Ming. Pada saat itu, Lu Ming menceritakan kisah Yuan Chong menghentikannya lebih dari 10 hari yang lalu. Tentu saja, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang garis keturunannya. "Benar saja, itu Yuan Chong, seekor binatang buas, dan dia berkolusi dengan keluarga Duanmu," ucap Feng Wu mengertakkan gigi. "Oke, sekarang racunnya telah dipaksa keluar, aku akan pergi," ucap Lu Ming. "Lu Ming, kenapa kita tidak bergabung bersama? Sekarang beberapa orang kuat dari berbagai halaman telah berkumpul bersama. Setahu saya, di antara anggota keluarga Duanmu, ada seorang jenius bernama Duanmu Jue yang merupakan salah satu pendatang baru di Macan Putih tahun ini, itu orang terkuat. Banyak ahli dari keluarga Duanmu dari Macan Putih berkumpul di sekelilingnya, dan mereka mencari pelat besi poin di mana-mana. Tujuannya adalah untuk mendapatkan raja pemula dari percobaan ini. Jika Anda bertemu sendirian, kamu mungkin dalam bahaya. Kami berdua bersama, jadi ada dukungan," ucap Feng Wu memanggil Lu Ming untuk berhenti dan menjelaskan. "Keluarga Duanmu, apakah kamu tahu di mana mereka?" ucap Lu Ming bertanya dengan kilatan cahaya di matanya. "Aku tahu, tapi apa yang ingin kamu lakukan?" ucap Feng Wu. "Tentu saja aku ingin pergi ke mereka untuk mendapatkan kartu poin," ucap Lu Minfei. Senyum dingin muncul di sudut mulut Lu Ming, dan dia menambahkan dalam hatinya, "Mari kita kenakan bunga terlebih dahulu." "Kamu ingin merampok keluarga Duanmu, bukankah ini terlalu berbahaya?" ucap Feng Wu. Ekspresi Feng Wu berubah. "Jika kamu tidak bertarung langsung, apa yang kamu takutkan?" ucap Lu Ming. "Oke, kalau begitu ayo pergi bersama," ucap Feng Wu mengayunkan tinjunya. Kuncir kuda di belakang kepalanya bergetar, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Feng Wu ini juga bukan master yang damai. "Haha, ayo pergi bersama," ucap Lu Ming tersenyum. "Tunggu sebentar," teriak Feng Wu tiba-tiba, lalu berbalik dan berlari ke semak-semak. Setelah beberapa saat, ketika Feng Wu keluar, dia sudah berganti pakaian. "Cincin penyimpanan," ucap Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Cincin penyimpanan berisi ruang dan dapat menyimpan barang, itu ditempa oleh pemurni prasasti yang kuat, sangat berharga, dan bahkan keluarga Lu dari Nuoda tidak memilikinya. "Tarian angin tidaklah mudah. Kembalikan pakaianmu kepadamu," ucap Feng Wu mengembalikan jubah Lu Ming ke Lu Ming. Kemudian, Feng Wu memimpin, dan keduanya menuju lebih dalam ke pegunungan Yuye. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.